Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat senantiasa, dan damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa selalu melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita memulai renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terpujilah Engkau atas kebaikan dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami bangun pagi ini dengan penuh ucapan syukur atas nafas hidup yang masih kami miliki dan kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau bersaat teduh, kami mau bersekutu denganmu, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita baca bersama-sama kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah kisah nyata mengenai seorang bernama Karl Marx yang terkenal sebagai orang yang merumuskan teori komunisme. Karl Marx adalah seorang yang sudah lahir baru pada masa remajanya dan memiliki suatu hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak suka dengan kondisi para tenaga kerja di Jerman, dan ia mengharapkan gereja mengambil tindakan dalam memecahkan masalah ketidakadilan dan penindasan tenaga kerja pada zamannya. Gereja tidak mengambil tindakan sebagaimana yang ia pikir harus dilakukan. Lalu kepahitan dan kebencian mulai tumbuh di hatinya. Karl Marx tidak memusatkan pada kasih karunia, melainkan sebaliknya, ia memusatkan pada ketidakadilan di zamannya. Akar kepahitan tumbuh di hatinya, sampai akhirnya ia menjual dirinya kepada iblis dan menjadi musuh Tuhan Yesus Kristus dan gereja. Ia baru berumur 20 tahun ketika ia merumuskan teori komunisme. Saudara terkasih, Alkitab memperingatkan dan meminta berulang-ulang agar manusia tidak mengeraskan hatinya. Apakah hati yang dikeraskan itu? Ada bermacam-macam tingkat kekerasan hati di dalam manusia. Kekerasan hati dimulai pada saat manusia merasa tidak suka, sakit hati, atau tersinggung atas sesuatu. Bila hal ini berlanjut, orang ini akan menjadi pahit hati. Jika orang ini terus mengeraskan hatinya, maka pertentangan dan pemberontakan akan timbul. Setiap kali seseorang mengeraskan hatinya, ia membuat dirinya jatuh semakin dalam ke dalam lubang. Pengerasan hati bila dilanjutkan terus dapat mengakibatkan bunuh diri. Ketika seseorang mengeraskan hatinya, berarti ia telah menolak kasih karunia yang disediakan Tuhan. Untuk luka hati, bencana, atau ketidakadilan apapun yang datang ke dalam hidup kita, selalu tersedia kasih karunia yang sebanding dengannya, bahkan melebihinya. Manusia hanya menjadi pahit hati kalau mereka menolak kasih karunia ini, mengeraskan hati, dan memilih untuk berjalan dengan luka hati mereka. Hati yang keras adalah ketidakmampuan untuk mengampuni atau peduli lagi. Hati yang sudah menjadi dingin dan membatu. Orang yang sombong adalah juga orang yang mengeraskan hati. Bagaimanakah cara agar terbebas dari mengeraskan hati? Pertama, ampuni dan bebaskan secara total orang yang telah melukai kita. Hilangkan keinginan untuk menghukum orang-orang yang menyakiti kita. Allah akan membela kita. Yang kedua, latihlah pikiran-pikiran yang penuh belas kasihan.
praktekanlah kelemah lembutan. Yang ketiga, bersyukurlah. Semua yang kita miliki adalah kasih karunia, bukan karena kita layak mendapatkannya. 4. Bersikap terbuka untuk diubah Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini mengenai mengeraskan hati. Semoga renungan ini mengingatkan kita semua agar kita tidak mengeraskan hati. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, betapa baiknya Engkau karena tidak membiarkan kami apa adanya, tetapi Engkau membentuk karakter kami lewat semua kejadian yang kami alami. Kami mau terus mengingat untuk tidak mengeraskan hati kami, agar tidak menyebabkan kepahitan hati yang menuju kepada hal-hal yang lebih buruk. Tetapi kami mau melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah memperlakukan kami dengan tidak adil dan menyakiti kami. Bapa, sebentar kami akan mulai aktivitas pekerjaan kami. Kiranya tangan-Mu memberkati segala apa yang kami lakukan. Urapilah kami dengan keterampilan dalam melakukan pekerjaan kami. Berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk keadaan Indonesia yang semakin membaik. Kami mohonkan agar Engkau memberikan hikmat dan rasa takut akan Engkau kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar keputusan-keputusan yang mereka ambil mendatangkan damai sejahtera dan ketentraman bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.